Shalom saudara, kembali kita berjumpa ya. Tempo hari kita sudah membahas bagaimana kita menerima baptisan ya, mesti ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menerima Roh Kudus ya. Dengan kata lain, di pernyataan kita di sesi sebelumnya bahwa orang Kristen itu wajib menerima Roh Kudus sebenarnya ya. Jadi jangan sampai berhenti sampai di baptisan aja ya. Ya, betul. Harus lengkap ya. Betul. Nah, saudara, kita coba menyaksikan gitu ya, apa yang ada di firman dan apa yang kita alami. Apakah saudara mengalami juga ya? Jadi kita juga bersandar kepada firman aja yang tertulis, dan waktu orang itu bersandar pada firman tertulis, percaya dan berwibawa pada perkataan Yesus, maka orang itu akan mengalami persis sama apa yang para murid waktu itu mereka melihat Yesus ya. Itu kejadian itu kan udah lama, 2000 tahun yang lalu, dan kita hanya bisa melihat itu di Alkitab, saudara. Tapi Alkitab itu bukan buku yang kuno atau yang yang sejarah gitu ya. Memang ada umum yang di sekitar kita ya. Memang itu ada sejarah, memang kita tahu sejarah. Tapi sebenarnya karena Allah mengatakan di Alkitab bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, hingga selamanya gitu. Artinya apa yang dialami oleh para saksi pada waktu itu ya, itu juga dialami oleh kita orang Kristen gitu ya, atau dengan kata lain menjadi saksi Allah yang hidup, saksi Yesus itu begitu ya. Nah, kita akan mulai sesi ini bahwa orang Kristen itu mengapa wajib menerima Roh Kudus begitu ya. Nah, coba kita buka dulu. Jadi sebenarnya ayat ini, firman ini sebenarnya menjelaskan kerinduan dari manusia, gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu seperti yang kita sudah pelajari di sesi-sesi sebelumnya, bahwa pada dasarnya karena roh manusia itu berasal dari Adam, dan roh itu juga diciptakan oleh Allah dari sorga. Ya, dan tujuannya Allah menciptakan manusia dan diberikan roh itu supaya sebagai jalan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah gitu. Maka firman atau roh itu datang menjadi tubuh gitu ya. Masuk dalam sejarah manusia 2000 tahun yang lalu. Untuk itulah manusia dijadikan keberadaan roh sebagai jalan kedatangan Dia, saudara. Ya, nah itu tertulis di Maleakhi pasal 2 ayat 15, tapi ayat itu tidak usah kita baca karena sudah kita pernah bahas berulang kali begitu, saudara. Ya, tapi yang penting ditekankan di sini adalah kerinduan manusia, ya. Kenapa kerinduan manusia untuk ingin mengenal Allah? Karena pada dasarnya manusia itu ada keberadaan roh, saudara. Ya, karena kita tahu semua dari kita akan mengalami kematian tubuh ini. Tapi kita juga tahu bahwa kita akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal di lautan api itu, saudara. Ya, jadi semua manusia pada dasarnya kenapa ingin mempertahankan tubuhnya, ingin memperpanjang tubuhnya gitu ya. Karena pada dasarnya baik mereka sadari yang kita sadari ataupun yang mereka belum sadari, pada dasarnya mereka takut akan kematian yang kekal ini, gitu. Karena pada dasarnya kalau kematian tubuh ini sebenarnya, kalau kematian tubuh itu seperti kayak orang itu tidur aja sebenarnya. Karena tubuhnya tidak bisa menjalankan fungsi lagi kan. Tetapi karena manusia itu keberadaan yang kekal, kepribadiannya, begitu dia meninggalkan tubuhnya, dia akan melihat kenyataan yang sebenarnya kan, Bu Sri, gitu. Ya, kita akan melihat kenyataan sebenarnya, apakah kita itu kelak nanti masuk ke sorga, melihat Allah yang hidup, atau kita menghadapi kenyataan bahwa roh kita masih tertinggal di sini. Karena di Matius pasal 16, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa jemaat akan dibangun di alam maut ini. Jadi dengan kata lain, dunia yang kita tinggal ini disebut alam maut, saudara. Ya, maka baik disadari atau tidak disadari oleh semua manusia ingin kembali ke sorga. Ya, karena itu mereka
berusaha ingin mencari jalan, berusaha ingin mengenal Allah, ya. Nah, ini sebenarnya diwakili di firman yang sebentar kita akan baca oleh waktu itu para murid yang ingin mendapat hidup kekal itu, ya. Coba kita buka di Yohanes pasal 14 dulu, ayat 5, ya. Nah. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Oke. Nah, jadi yang pertama ada muridnya Yesus pada waktu itu, Thomas ya. Dia ingin bertanya, jalannya kemana Tuhan? Gitu ke sorga gitu ya. Nah, terus habis itu ada lagi pertanyaan murid yang lain di pasal yang sama. Coba kita buka lagi di ayat 8-nya, Bu Sri. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi kerinduannya manusia itu pertama ingin tahu jalan menuju ke sorga dan ingin bertemu dengan Allah, ya kan? Karena kita tahu bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang menciptakan gitu. Maka karena kita itu diciptakan berasal dari sorga, maka kita ingin kembali ke sorga gitu. Maka dua murid ini sebenarnya mewakili kerinduan hati kita sebagai manusia setelah meninggalkan tubuh ini. Sebenarnya Allah, tunjukkanlah jalan itu bagi kami gitu, ya kan? Allah, kami ingin bertemu dengan Engkau gitu. Itu seruan hati manusia. Seruan hati manusia, betul. Karena kalau kita bicara sedikit yang rohani misalnya, hal neraka itu adalah bagian dari Allah juga, tapi di situ tidak ada kebahagiaan Allah. Yang ada adalah murka Allah gitu. Ya, berbeda dengan sorga. Sorga itu adalah di mana sorga itu diciptakan untuk Tuhan Yesus, anak Allah ya. Di Kolose pasal 1 kita ada baca, sorga itu diciptakan untuk anak, untuk Yesus ya. Maka kerinduan manusia itu ingin masuk ke sorga gitu. Ya, nah itulah kerinduan manusia, saudara. Nah, untuk itulah sebenarnya Allah menyatakan diri dan memberikan jalan, gitu ya. Mungkin kita coba flashback di sisi sebelumnya sedikit bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah, karena Allah itu maha besar, ya. Maka harus ada Allah sendiri yang mempresentasikan Allah itu sendiri, gitu ya. Maka Yesus itu disebut atau dikatakan sebagai gambar dari wujud Allah itu, gitu ya. Artinya Yesus itu mempresentasikan Allah yang nggak kelihatan itu pada waktu itu, gitu. Dan Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan keluar dari air, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Lalu Yohanes Pembaptis juga menyaksikan bahwa Roh Kudus datang, ya, kepada Yesus, gitu ya, menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Maka kita buka dulu misalnya di Kisah Rasul pasal 10, Bu Sri. Nanti kita kembali pasal ini lagi ya. Misalnya di Kisah Rasul pasal 10. Ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, coba Bu Sri baca. Atau 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, jadi di Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 38 ini menjelaskan kesaksian para murid yang menjelaskan bahwa sejak baptisan Yohanes Pembaptis mereka mendengar suara bahwa Yesus itulah anak Allah, lalu Yesus yang representasi dari Allah itu atau gambar dari wujud Allah itu menyatakan kuasa, ya, karena dia yang diurapi, yang diutus untuk membinasakan perbuatan iblis seperti yang saudara baca tadi, begitu. Ya, maka
jelaslah iman kita bukanlah iman dari keyakinan atau pikiran kita, melainkan dari Allah gitu. Itu dimulai dari itu dulu, saudara. Ya. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana jalannya, bagaimana bertemu dengan Allah, coba kita kembali lagi ke Yohanes pasal 14 tadi, Bu Sri. Ya, Yohanes 14 tadi ya. Ya, untuk jalannya coba kita baca dulu di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi pertama Yesus menjelaskan bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup begitu. Ya, dengan kata lain, setelah dia dibaptis keluar dari air yang Yohanes Pembaptis itu, ada kesaksian bahwa dialah adalah anak Allah, dengan kata yang dia itu Allah, dan Roh Kudus itu datang. Roh Kudus memang sama seperti Allah Bapa, tidak pernah kita akan lihat, saudara. Ya, tapi pada waktu itu kesaksian Yohanes Pembaptis, dia melihat bahwa Roh Kudus datang. Ditulisnya seperti burung merpati, tapi sebenarnya Roh Kudus itu tidak pernah kita bisa lihat sebenarnya, ya, gitu. Jadi Roh Kudus itu datang dengan para kuasa atau malaikat. Nah, jadi yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu dalam bentuk burung merpati, ya, artinya Tuhan Yesus datang sebagai Kristus, ya. Dia datang pertama untuk menyatakan Allah memang, ya. Lalu dia juga menyatakan nama, dan di Yohanes 17, dan dia juga yang datang untuk membinasakan perbuatan iblis, karena nama Allah dicemarkan oleh iblis gitu. Maka di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, ya, untuk inilah anak Allah menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan iblis, ya. Lalu ada kehendak Allah, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Maka dia harus datang dengan tubuh, mati di kayu salib, mencucurkan darah, begitu. Ya, mencurahkan darahnya sampai habis, saudara. Jadi artinya darah dia sendiri itu ditumpahkan benar-benar, ya, di kayu salib itu, ya, untuk kita, saudara. Ya, jadi pekerjaan Yesus untuk membinasakan perbuatan iblis itu sudah tergenapi dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib gitu. Dengan kematiannya di kayu salib terbukti bahwa iblis berusaha membunuh Yesus dan berpikir bahwa ia sanggup menahan Yesus dengan kematiannya. Tetapi kita tahu bahwa hari ketiga Allah membangkitkan dia. Maka dengan kata lain, maut sudah dikalahkan oleh hidup itu, begitu ya. Nah, yang menjadi kasih karunia bagi manusia adalah yang pertama, saudara, dengan kematiannya di kayu salib, karena tubuh Yesus adalah tubuh firman, ya, tubuh firman, maka dia bisa menanggung upah dosa manusia pada tubuhnya. Upah dosa, saudara sudah tahu, dosa itu ada di roh, ya, dosa itu ada di roh, begitu. Maka upah dosa yang adalah maut, ya, itu sudah ditanggung pada tubuh Yesus, maka dia mengalami kematian. Tapi bukan hanya itu, dia juga mencurahkan darahnya, ya, memberi hidup kepada kita. Karena di Imamat pasal 17 ayat 11 sudah mengatakan bahwa di dalam darah ada hidup, saudara. Maka Tuhan Yesus yang datang sebagai Kristus itu mencurahkan darah. Inilah yang dimaksud, akulah jalan, kebenaran, dan hidup gitu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka jalan dan kebenaran itu artinya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita sudah tergenapi, begitu. Itu jalannya hanya melalui Yesus, saudara. Ya, maka dengan kata lain, roh jiwa kita itu dihidupkan dengan darah Yesus. Kapan kita itu menerima darah Yesus? Waktu kita percaya seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, dari dia itu keluar dari air oleh baptisan Yohanes Pembaptis sampai dia mengalami kematian dan mencurahkan darah di kayu salib, gitu. Ya, maka di pasal yang sama ini juga dikatakan apabila kamu percaya dengan pekerjaan yang aku lakukan, begitu. Maka setiap orang yang ingin ke sorga memang harus percaya Yesus Kristus anak Allah. Ya, maka itulah jalan kebenaran, gitu.
ya, dan hidup, ya. Lalu ada yang kedua, yang pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, gitu, ya kan? Nah, coba ayat 9 dulu, ya. Boleh Bu Sri baca ayat 9, Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, itu pernyataan Yesus bahwa waktu Yesus keluar dari air setelah baptisan Yohanes itu, dia adalah yang mempresentasikan Allah itu. Dengan kata lain, seluruh perkataannya, ya, seluruh pekerjaannya itu adalah menyatakan kehendak Allah Bapa, ya. Bapa itu up, artinya paling tinggi. Yesus datang merendahkan dirinya, ya, untuk menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Dengan kata lain, di kitab Yohanes ini Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, misalnya, ya. Tapi juga di situ juga dikatakan Bapa lebih besar daripadaku, begitu, ya. Jadi di situ Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Ya. Dengan kata lain, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah perkataan dari Bapa, atau apa yang difirmankan oleh Yesus itulah yang merupakan kehendak Bapa, saudara. Nah, kehendak Bapa bagi kita itu apa? Coba kita baca di pasal yang sama juga, coba ayat 1 sampai 3. Ya. 4 ya. Gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kepercayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Yesus bahwa kita yang percaya akan bakti Yesus, dengan kata lain percaya Yesus Kristus anak Allah, di hadapan Allah yang roh itu, kita sebenarnya sudah menerima Allah, menerima anaknya, gitu. Dengan kata lain, kita itu roh kita dihidupkan dengan darah Yesus. Maka bukti kita itu menerima hidup, menerima darah Yesus itu kan roh kita hidup, ya Bu Sri, ya. Maka ketatan pertama itu adalah baptisan. Nah, baptisan itu makanya kita masuk ke dalam Yesus. Dan Yesus berjanji bahwa kamu jangan gelisah, jangan khawatir, ya. Nanti aku akan pergi, gitu, ke sorga menyediakan tempat. Jadi memang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah pergi ke sorga. Setelah kebangkitannya, selama 40 hari dia menyerahkan dirinya, dan dia naik ke sorga, gitu. Ya, para saksi menyaksikan itu di 1 Korintus pasal 15 sudah mencatat itu, ya. Nah, tapi Yesus mengatakan, aku akan datang lagi, gitu, ya. Nah, datang itu kapan? Memang Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali, saudara, menjemput, ya. Tapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus kelak akan datang sebagai hakim agung. Karena sekarang 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia duduk di tahta, kan, ya kan? Di Kisah Rasul pasal 7 kalau nggak salah, waktu Stefanus itu dirajam, dia melihat, oh, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, gitu, ya. Artinya sebelah kanan Allah itu artinya Allah memberikan sorga kepada anak, dan anak menduduki tahta yang paling tahta, artinya tempat yang tertinggi di sorga, gitu. Dan dia melihat anak manusia, gitu. Dengan kata lain, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan kita sudah ada di tahta, begitu. Dan dia akan datang, katanya, dia janji dia akan datang, begitu. Bagaimana dia datang kepada para muridnya? Memang Yesus akan datang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim agung, karena dia yang duduk di tahta. Di waktu itu semua orang, baik orang yang sudah di dalam Yesus, yang sudah minum darah Yesus, dan orang yang tidak menerima Yesus, ya, yang ada di alam maut ini, di jurang maut ini, akan dibangkitkan. Kita sudah baca di Matius pasal 25. Dan mereka yang pada waktu itu yang tidak percaya Yesus sudah dibuang ke lautan api bersama iblis. Memang lautan api atau neraka itu tidak diperuntukkan untuk manusia sebenarnya, tapi untuk iblis dan antek-anteknya, artinya malaikat-malaikat yang mengikuti iblis pada waktu itu. Ya,
tetapi kenapa ada manusia juga? Karena mereka memilih untuk tidak percaya Yesus gitu. Sedangkan orang yang di sebelah kanan adalah orang yang benar-benar sudah tinggal di dalam Yesus gitu. Ya, memang kita akan melihat itu. Tetapi hal bahwa Yesus akan datang lagi itu, bahwa ia akan datang ke dalam roh jiwa orang percaya sebagai Roh Kudus, saudara. Ya, nah maka kita baca ya, coba ayat 15 sampai 18. 19 saja Bu Sri ya. Ayat 15 sampai 19. Ini ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lanjut di ayat 18 dan 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Sebab kamu melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin saudara. Ya. Jadi di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 di sini dikatakan, apabila kamu percaya kepadaku ya, maka aku akan minta Bapa supaya Bapa mengutus ya seorang penolong yang lain yang menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak bisa mengenal, tapi kita artinya orang yang menerima Roh kebenaran atau Roh Kudus itu akan mengenal Dia gitu, akan mengenal Bapa, akan mengenal Yesus gitu. Ya, karena itu Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu gitu. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan kematian dan kebangkitannya, kematian di kayu salib dan kebangkitannya, dan Dia naik ke sorga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan setiap orang percaya gitu. Jadi dengan kata lain, waktu seseorang itu percaya akan bakti Yesus ya, maka roh jiwa orang itu menerima hidup, menerima darah Yesus. Dengan kata lain, roh orang itu dibuat menjadi kudus gitu ya, supaya Roh Kudus bisa datang ke dalam roh jiwa orang itu gitu ya. Maka dari sini kita bisa bedakan antara Roh Kristus dan Roh Kudus gitu saudara ya. Kalau Roh Kristus adalah waktu orang itu percaya bahwa Yesus datang sebagai Kristus dan Dia itu anak Allah gitu ya, maka orang itu menerima darah Yesus. Roh Kristus itu sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di Galatia pasal 2 ayat 19-20. Mungkin coba Bu Sri baca lagi. Ayat berapa? Galatia pasal 2. Galatia 2. 15 ya. Ayat 19 sampai 20. 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi Rasul Paulus ini setelah dia menerima Roh Kudus, ya dia benar menyaksikan, oh benar loh, Yesus yang disalibkan itu benar-benar anak Allah gitu. Ya, sebelumnya dia percaya akan bakti Yesus di kayu salib, maka dia mengatakan bahwa aku hidup tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan kata lain, bakti Yesus, darah Yesus, pekerjaan Yesus itu benar-benar ada dalam diri dia, dan itu dia saksikan dengan Roh Kudus gitu. Itu perbedaannya saudara. Jadi seseorang itu dikatakan menerima Roh Kudus, Roh Kristus, waktu dia percaya Yesus Kristus anak Allah, maka dia menjadi milik Yesus gitu. Ya, sama seperti di Roma pasal 8 ayat 9, coba Gusti baca. Di Roma pasal 8 ayat 9. Roma 8 ya. 9.
ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukan milik Yesus gitu ya. Itu roh Kristus, saudara. Dengan kata lain, seseorang menerima darah Yesus, percaya Yesus Kristus anak Allah gitu ya, menerima darah. Tetapi kalau Roh Kudus berbeda. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang datang kepada orang percaya, sehingga orang percaya itu benar-benar bisa melihat kealahannya Yesus gitu ya, bisa mengerti apa yang difirmankan oleh Yesus. Saudara masih ingat kan waktu Yesus keluar dari air ya, seluruh perkataannya itu ada perkataan dari Allah. Yohanes pasal 12 sudah mencatat itu, dan Yohanes pasal 6 juga mencatat itu. Tuhan Yesus mengatakan daging tidak berguna, tapi perkataanku adalah roh dan hidup. Tapi perkataan Yesus bagi saudara dan saya, apabila kita sama-sama membaca Alkitab, itu belum bisa menjadi satu kebenaran. Karena kalau kita tidak menerima Roh Kudus, itu baru sampai di pengetahuan. Karena Roh Kudus nanti yang membawa. Jadi seluruh perkataan Yesus yang dimuat oleh kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, terutama Yohanes, saudara, itu hanya bisa dimasukkan oleh Roh Kudus ya, dari otak ke dalam roh kita. Dengan kata lain, saudara mungkin masih ingat di Yohanes 6, Tuhan Yesus mengatakan, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Sebab darah dan dagingku adalah benar-benar minuman, dagingku adalah benar makanan. Artinya darah dan daging Yesus itu adalah minuman dan makanan yang sejati bagi roh jiwa kita. Kalau kita pecah misalnya, darah Yesus itu menghidupkan roh jiwa kita, daging Yesus atau perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus yang ditulis di kitab Injil ini ya, itu adalah bagaimana cara mempertahankan hidup itu, atau dengan kata lain daging Yesus itu ada hidup kekal. Jadi dengan kata lain seseorang itu diselamatkan dengan darah Yesus, dan orang itu memelihara keselamatannya itu dengan daging Yesus atau dengan mentaati firman Yesus. Tetapi seseorang itu tidak bisa mentaati firman Yesus tanpa kedatangan Roh Kudus dalam diri dia, gitu saudara. Ya, nah hal ini coba kita bisa mengerti kalau kita buka di Yohanes pasal 16, saudara. Ya, Busti coba buka Yohanes pasal 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya cukup ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu baru kiasan, artinya baru pengetahuan, sama seperti saudara dan saya baca Alkitab baru ke pengetahuan gitu. Tapi kalau orang itu percaya bakti Yesus artinya mengakui Yesus itu anak Allah, dia minum darah. Dan kita sendiri tahu kita itu hidup, kita ingin menuruti perintah Allah, itu dari kita, saudara. Ya, maka orang yang dia minum darah Yesus, pasti dia ingin mentaati perintah Yesus. Ada dorongan. Maka kata pertama itu baptisan. Itu menunjukkan dari kita hati nurani yang baik. Oh, aku ingin mengikuti Allah. Atau dengan kata lain, aku ingin mengikuti perkataan Yesus, begitu. Itu dari kita, saudara. Tetapi kita tidak bisa menangkap. Setelah kita dibaptis pun, kita tidak bisa menangkap seluruh perkataan Yesus yang di Alkitab ini, karena Yesus ini mengatakan apa yang kukatakan baru sebagai kiasan. Betul ya? Begitu saudara di Yohanes 16 ayat 25 ini. Begitu. Nah, jadi orang itu harus terima Roh Kudus supaya bisa mengerti, menanggung seluruh perkataan Yesus atau pekerjaan Yesus dalam roh jiwa dia. Ya, kita coba lihat di pasal yang sama. Ya, ayat 5 ya sampai 13. Coba Gusti baca. Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 13 pelan-pelan saja. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan
tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, sampai 13 Bu Sri. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut di ayat 14. Ya, 14-nya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di ayat 14 ini Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang dia dengar dari apa yang dinyatakan oleh Yesus. Dengan kata lain, seluruh firman Yesus yang dicatat oleh para murid ini, baik pekerjaannya maupun firman-Nya, itu tidak bisa kita tanggung dengan pikiran kita, tapi harus Roh Kudus sendiri yang datang membuat kita bisa menanggung firman Yesus itu. Dengan katanya kita bisa melihat Allah. Nah, di sini cuma dijelaskan 3 pilar sebenarnya. 3 pilar itu akan kebenaran. Pertama ya, akan kebenaran bahwa aku kembali kepada Bapa. Jadi hanya dengan Roh Kudus kita benar-benar bisa menyaksikan benar loh Yesus itu Allah, begitu. Ya, terus yang kedua, Roh Kuduslah yang membuat kita menyadari dan memahami benar loh ternyata Yesus itu benar-benar menanggung upah dosaku dan dia mencurahkan darah untuk aku. Maka dikatakan dosa apabila tidak percaya Yesus. Ya, di suratan Yohanes pasal 5 di situ juga dikatakan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa yang tidak percaya Yesus gitu. Ya, saudara sudah tahu kan bahwa dosa yang ada di roh tidak ada seorang pun bisa membayar upah dosanya ya. Kecuali Allah sendiri yang datang dengan tubuh menanggung maut itu gitu. Ya, maka Tuhan Yesuslah yang menanggung upah dosa itu, maut itu kepada kita gitu, kepada Allah. Jadi bagian kita hanya percaya bahwa Dia itulah yang menanggung upah dosa kita. Tapi siapa yang membuat kita menyadari itu? Roh Kudus, saudara. Lalu dikatakan juga akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum, ya sudah dihukum. Jadi dengan kebangkitan Yesus, ya maut sudah dikalahkan. Ini kata-kata ini, saudara dan saya bisa paham. Tapi hal mengalami itu ada hal yang berbeda. Jadi seseorang itu dikatakan saksi Yesus itu adalah waktu dia itu melihat Allah melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu datang dalam diri dia, saudara. Jadi dibedakan antara pemberita Injil atau pemberita Yesus dengan saksi Yesus, saudara. Ya, para saksi itu dikatakan pembela, artinya yang menyaksikan, gitu. Ya, contoh misalnya kalau misalnya kita di jalan ada menyaksikan ada orang ditabrak gitu ya. Nah, ditabrak terus habis itu polisi kan minta kesaksian. Apakah Bapak Ibu benar menyaksikan bahwa ada kecelakaan ini? Benar, saya menyaksikan. Nah, seperti itu saksi, saudara. Jadi saudara itu dibedakan oleh Allah antara orang yang benar-benar mengalami Allah dengan kata menjadi saksi Yesus atau cuma sekedar tahu Yesus saja. Itu 2 hal yang berbeda, saudara. Begitu. Jadi kalau kita mau misalnya mau baca misalnya kita buka di Kisah Rasul, Bu Sri. Kisah Rasul pasal 18. Ya mungkin agak panjang ya, saudara, tapi paling enggak kita belajar sedikit ya.
Kisah Rasul pasal 18 ada cerita di ayat 24 sampai 28, saudara, mengenai Apolos. Coba Bu Sri baca. 24 ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias atau Kristus, ya, betul ya. Jadi ada cerita, saudara, mengenai Apolos. Ya, itu saya pikir itu terjadi pada bahasa kita juga, ya. Banyak Apolos gitu. Artinya Apolos ini kan orang Yahudi, ya. Dia itu berasal dari Alexandria dan dia ke Efesus, ya. Dikatakan dia sangat mahir mengenai kitab suci dan juga dia dengan teliti dia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, ya. Itu di ayat 25, ya. Kalau saudara mau tahu mengenai baptisan Yohanes sama baptisan Yesus, itu saudara coba baca, dengar lagi di sesi kita mengenai baptisan, begitu ya. Nah, di situ rupanya dia belum mengerti mengenai baptisan Yesus, begitu. Tapi dia tahu mengenai Yesus dan dia belajar mengenai Yesus. Dengan kata lain, dia punya pengetahuan. Ya, sama seperti saudara dan saya, karena kita sama-sama baca Alkitab bahasa Indonesia, ya kalau orang itu kalau rajin baca Alkitab, pasti paham lah, begitu. Itu pengetahuan, sama seperti Apolos ini. Tetapi dia benar-benar belum menerima darah. Kenapa? Karena dia hanya tahu baptisan Yohanes, bukan baptisan yang diperintahkan oleh Yesus. Betul ya, Bu Sri ya? Betul, dia hanya mengetahui. Tapi dia juga mengajar dengan berani di rumah ibadat gitu. Jadi artinya sekarang pun kalau kita lihat ya di YouTube banyak juga kan gitu, mereka terus memberitakan Yesus misalnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak menerima Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi saksinya gitu. Karena sifatnya saksi itu aktif. Dengan kata lain, kalau kita yang tadi misalnya, apakah Bapak Ibu, bisa polisi menanya, Bapak Ibu menyaksikan? Iya, saya menyaksikan. Apakah Bapak Ibu bisa menyaksikan secara detail kejadiannya? Oh, kejadiannya seperti ini, Pak. Tanggal ini, jam ini, ada mobil yang menabrak itu, dia kecepatannya berapa, terus orang ini ditabraknya bagaimana. Itu detail. Karena semuanya seperti gambar terpampang gitu, saudara. Ya, jadi itu bedanya saksi. Dengan katanya saksi itu aktif. Terus bahwa memberitahu orang bahwa benar Yesus itu Allah, begitu. Karena Roh Kudus yang di dalam orang itu benar-benar menyaksikan Yesus, begitu. Berbeda dengan pemberita. Kalau pemberita itu seperti Apolos ini, saudara. Maka kalau dia di sini dikatakan Priskila dan Aquila, ya. Priskila dan Aquila ini kawan sekerja Paulus. Jadi mereka juga sudah menerima kasih anugerah melalui Paulus. Maka di sini dikatakan, ya, di ayat 26, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya apa? Jalan Allah. Gitu. Jadi mereka memberitakan dengan teliti secara detail, ini loh jalannya. Kamu harus percaya dia itu Kristus, dia itu anak Allah, kamu harus minum darahnya dengan hal itu dan kamu harus dibaptis dan kamu harus terima Roh Kudus, begitu. Ya, baru Apolos ini benar-benar menerima kasih anugerah. Maka di ayat 28 dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum. Yang pertama artinya dia bersaksi, benar Yesus itu Allah.
dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya apa yang dia pelajari secara di otak itu benar-benar dipindahkan oleh Roh Kudus ke dalam roh jiwa dia gitu. Maka dia bisa bersaksi begitu. Ya, sama saudara, seperti di pasal 19 ini. Ya, coba Busti baca ayat 1-nya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya, jadi waktu Apolos itu sudah mengajar, ya sudah terima Roh Kudus, diajar oleh Aquila dan Priscilla, ya. Nah, Paulus dikatakan ada di daerah pedalaman, tiba di Efesus. Di situ dikatakan juga ketemu murid. Jadi mereka mengaku mereka percaya Yesus. Nah, coba selanjutnya coba baca lagi. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus, tetapi kamu menjadi percaya, ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Betul ya. Ayatnya sudah tulis demikian, saudara. Jadi waktu itu Paulus tanya, loh, kamu sudah terima Roh Kudus waktu percaya? Karena kan dikatakan mereka murid Yesus. Oh, kami belum tahu bahwa ada Roh Kudus gitu. Rupanya ada orang pada waktu itu ada orang yang percaya Yesus tapi belum terima Roh Kudus. Bukankah sama seperti sekarang? Banyak juga orang mengaku dirinya orang Kristen tapi mereka belum menerima Roh Kudus, belum mengalami Roh Kudus juga gitu ya. Karena mereka juga banyak beranggapan bahwa mereka terima Roh Kudus, terima Yesus otomatis terima Roh Kudus juga. Padahal kalau secara logikanya aja kita jelaskan aja. Pada waktu Yesus bangkit, 40 hari menyatakan dirinya, murid-muridnya percaya nggak? Percaya. Percaya Yesus itu bangkit, percaya gitu. Tetapi Yesus mengatakan, nantikanlah Roh Kudus yang aku janjikan gitu. Ya, di Kisah Rasul pasal 1 sudah mencatat itu gitu, saudara. Nah, coba kita baca lagi. Lalu Paulus tanya, kamu itu kenapa nggak terima Roh Kudus ya? Coba di ayat 3 coba. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Coba Bu Sri baca aja sampai ayat 7. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi dalam kasus yang sama seperti Apolos, saudara, ini para murid ini yang di Efesus yang diketemukan oleh Paulus, mereka kan belum terima Roh Kudus. Mereka juga nggak mengerti mengenai bakti Yesus karena mereka hanya sampai ke baptisan Yohanes Pembaptis. Ya, baptisan Yohanes Pembaptis itu tanda mereka sudah bertobat. Artinya bertobat itu dari kelakuan mereka. Mereka ingin menjadi orang yang saleh. Tapi lalu dijelaskan lagi oleh Paulus bahwa menjadi yang saleh itu belum cukup. Harus menerima Yesus karena Yesuslah yang menanggung upah dosa manusia di dalam roh mereka, ya, dengan kematiannya di kayu salib dan mencurahkan darah. Maka mereka percaya gitu. Kenapa mereka percaya, atau dengan kata lain mereka itu minum darah Yesus? Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus gitu. Lalu habis itu Paulus menumpangkan tangan meminta supaya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus datang, saudara. Ya, nah bukti Roh Kudus datang, mereka mulai berbahasa roh dan bernubuat. Jadi ada yang berbahasa roh juga, ada yang bernubuat juga gitu. Dengan kata lain, mereka yang selama ini mendapat pengajaran mengenai Yesus pada waktu itu, waktu mereka dibaptis dan menerima Roh Kudus, apa yang mereka terima di otak ini masuk ke dalam roh mereka. Mereka berbahasa roh, mereka bilang, oh ternyata benar gitu, Yesus itu Allah begitu. Ya, jadi di sini apa yang dijanjikan Allah bahwa Allah memberikan jalan ke sorga dan Allah menuntun setiap orang yang telah terima darah Yesus itu ke sorga, itu sudah dikerjakan. Jadi dengan kata lain, Yesus itu mati
menanggung dosa kita, mencurahkan darah kita, membuat kondisi roh jiwa kita itu menjadi yang hidup, ya, menjadi yang kudus, menjadi tempat yang kudus, di mana Roh Kudus bisa datang masuk ke dalam roh jiwa manusia itu. Ya, ilustrasinya paling mudah begini, saudara. Seorang anak ada di dalam kandungan ibunya. Ya, anak itu bisa bertumbuh dari umur bulan ke-1 sampai dia bulan ke-9 ya, selama 9 bulan, dia sangat bergantung hidupnya dari ibunya. Ya kan, betul ya Bu Sri ya. Nah, bagaimana bayi ini bisa hidup? Melalui tali pusar. Tali pusar itu. Jadi melalui tali pusar itu dia bisa mendapat segala nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuhnya supaya dia bisa membentuk menjadi bayi. Itu dia terima dari ibunya melalui tali pusar itu. Ya, ilustrasi ini supaya saudara bisa paham, tali pusar itu sepertinya Tuhan Yesus Kristus, ya, yang memberikan darahnya, ya, yang tadi dikatakan akulah jalan kebenaran, gitu. Ya, itu tali pusar itu yang menghubungkan antara bayi dengan ibunya, seperti kita dengan Allah Bapa. Nah, jalannya itu melalui Yesus, darahnya, saudara. Baru Roh Kudus itu datang, ya, supaya seluruh firman Yesus bisa kita tanggung ke dalam roh jiwa kita. Jadi tali pusar itu sepertinya jalan yang dibuat oleh Yesus dengan kematiannya, maka dia disebut sebagai Kristus. Lalu hidupnya Bapa itu bisa dimasukkan ke dalam roh kita melalui Roh Kudus. Itu saudara. Ya, maka orang Kristen itu sebenarnya wajib nggak terima Roh Kudus? Harus. Wajib, saudara. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa mengerti, bisa menanggung seluruh firman Allah. Firman Allah sifatnya rohania. Firman Allah hidup, saudara. Gitu. Maka Tuhan Yesus berdoa di Yohanes 17 itu, Bapa, peliharakanlah mereka di dalam namamu, gitu. Ya, maka kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau dalam nama Yesus. Kita dipeliharakan, ya. Lalu Tuhan Yesus juga berdoa, Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaranmu, gitu. Ya, karena firman-Mu ada kebenaranmu, ada kebenaran. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17, 14 sampai 17 itu adalah firman dari Bapa yang diberikan kepada kita melalui firman Yesus yang diingatkan oleh Roh Kudus, saudara. Lalu di pasal 17 itu juga, Bapa, biarlah mereka boleh melihat kemuliaan kita, gitu. Ya, artinya orang yang menerima Roh Kudus sudah sewajarnya dia bisa menyatakan Allah yang hidup itu. Sama seperti bagaimana yang tadi di awal kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 37-38. Bagaimana Roh Kudus itu mengurapi Yesus sehingga pada waktu Yesus menyatakan Allah, menyaksikan Allah, ya, maka orang sakit disembuhkan, ya kan? Terus orang yang badai ditenangkan, gitu ya. Karena dia menyatakan Allah itu. Hal yang sama juga terjadi pada orang percaya. Karena Roh Kudus yang sama juga datang ke dalam roh jiwa kita. Jadi Yesus itu secara mandiri dia memisahkan keluar dari Allah, ya, dia datang sebagai Kristus, tetapi Roh Kudus di Yohanes pasal 15 ayat 26-27 sedang keluar dari Bapa kepada orang percaya atau orang kudus itu, saudara. Maka itu yang membedakan antara kita dengan dunia. Karena dunia tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat Allah. Bahkan kita dikatakan yang menyaksikan Yesus itu. Maka di Kisah Rasul pasal 1, coba mesti baca. Kisah pasal 1 ayat 18, coba. Yudas ini telah membeli... Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Kisah Rasul. Maaf. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bukan seseorang itu dia itu harus paham Yesus baru menjadi saksi, bukan. Orang itu harus terima Roh Kudus, ya, baru dia bisa menanggung semua firman. Yesus dengan katanya menanggung itu mengerti firman dan mentaati seluruh firman Yesus sebenarnya. Ya,
entah hal kita beribadah, hal kita persembahan, hal kita itu bersaksi menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Dan kata lain, Roh Kudus itu datang, kita itu melahirkan buah-buah, baik itu buah iman, buah pelayanan, dan buah jiwa gitu. Ya, dengan kata lain, kita waktu Roh Kudus datang, kita menjadi saksi. Benar loh, Yesus itu Allah. Benar loh, kita itu butuh Yesus. Tanpa Yesus kita itu adalah yang dibuang jauh dari Allah karena roh jiwa kita terkutuk karena nggak ada hidup, nggak ada darah gitu. Benar loh bahwa iblis itu sudah dibinasakan 2000 tahun yang lalu. Itu kesaksian orang kudus, saudara. Ya, gitu. Jadi apa yang terjadi pada masa itu sebenarnya juga terjadi pada masa ini juga, saudara, tanpa kita sadari. Sebagai contoh, coba kita baca di Kisah 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera. Udah ayat 2 aja ya. Ayat 2 kan? Ya, ayat 2 saja. Jadi di sini dikatakan para rasul dan orang-orang kudus. Dan dengan semua orang yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dibedakan gitu, saudara. Antara orang kudus dan orang hanya yang berseru memanggil nama Yesus. Gitu. Ya, kalau orang kudus adalah orang yang telah minum darah Yesus dan telah menerima kedatangan Roh Kudus. Gitu. Ya, dan hanya orang yang hanya berseru Yesus begitu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Kristus. Itu hanya sebatas pengakuan sampai di situ aja, saudara. Tetapi kita harus menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seperti tadi, seperti hidup dari ibunya diberikan kepada anaknya. Dan tali pusar itu sepertinya baktinya Yesus itu, gitu, saudara. Ya, jadi Roh Kudus mutlak nggak? Mutlak, saudara. Gitu. Itu yang membedakan begitu. Nah, jadi itu yang pertama, saudara. Ya, mungkin ada banyak pertanyaan orang pada umumnya, tapi nanti kita akan coba pada sesi berikutnya saja ya, Bu Sri ya. Tapi yang pasti, saudara, Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagi kita supaya kita menerima keselamatan itu. Coba Bu Sri buka di 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Coba ya, saya coba buka. Ya. Ayat berapa coba? Ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, coba ulangi lagi pelan-pelan ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 sekali lagi pelan-pelan. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi Roh Kudus datang memateraikan ya bahwa roh jiwa orang yang sudah minum darah Yesus menjadi miliknya. Ya, untuk itulah Roh Kudus datang menjamin keselamatan orang itu, gitu. Dengan kata lain begini, saudara. Ambil ilustrasi selembar kertas ini, saudara. Anggaplah ini keselamatan yang saudara terima, begitu. Tapi ya, selama itu tidak ditaruh batu, kertas ini bisa terbang nggak? Bisa terbang. Jadi bisa ada yang nahan ya. Karena sekalipun kita percaya Yesus, kita udah taat nih, mau dibaptis. Tapi kalau kita tidak terima Roh Kudus itu tidak meteraikan keselamatan kita. Gitu. Jadi orang itu bisa aja hilang keselamatan, bisa aja mengingkari Yesus, bisa, saudara. Bisa berubah juga. Tapi kalau Roh Kudus datang, ya, datang dalam diri orang itu, yaitu seperti yang tadi disampaikan, orang itu bisa menanggung semua firman Yesus. Dengan kata lain, dia bisa menanggung semua kealahannya Yesus dalam roh jiwa dia. Sehingga keselamatan itu menjadi keselamatan yang pasti bagi dia, saudara. Begitu. Ini materai, gitu.
Ya, jadi dengan kata lain, sekalipun saudara mengasihi Yesus dengan mentaati Yesus dengan baptisan, ya, baptisan aja kan banyak orang baptisan macam-macam. Tapi baptisan yang diperintahkan Yesus cuma satu, masuk ke dalam Dia, lalu melalui baptisan yaitu baptiso diselamatkan. Begitu, ya. Itu perintah Allah melalui mulut Yesus. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu. Bukan hanya itu, kita juga harus menerima Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Allah di Yohanes 14 itu. Roh Kudus datang itu apa? Memeteraikan keselamatan. Dengan kata lain, Roh Kudus datang menyaksikan kita sebagai anak-anak Allah. Coba kita buka di Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi Roh Kudus datang itu menyaksikan, itu dari Allah ya, menyaksikan bahwa kita sudah menerima keselamatan. Jadi bukti kita menerima keselamatan apa? Aku menerima Roh Kudus sebenarnya. Karena Roh Kudus itu menyaksikan keselamatan yang aku peroleh. Maka di Roma pasal 8 ayat 9, barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus bukan milik Kristus. Tidak, yang tidak ada darah Yesus dibuang, diabaikan oleh Allah. Itu roh yang mati. Tapi orang yang percaya Yesus Kristus anak Allah, dia menerima Roh Kristus, menerima darah gitu. Dan Roh Kudus datang menyaksikan bahwa kita itu anak-anak Allah. Nah, apa bukti kita terima keselamatan? Buktinya Roh Kudus datang bersaksi bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Maka dia memeteraikan keselamatan yang kita peroleh dari bakti Yesus itu dengan kedatangan Roh Kudus, begitu saudara. Ya, coba Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes Pasal 14 ayat 26. Pelan-pelan ya Bu Sri. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Dengan kata lain, apakah saudara menerima nama Yesus gitu? Ya, karena Roh Kudus datang dengan nama Yesus gitu. Dengan kata lain, saudara, roh jiwa saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kata lain, roh jiwa saudara dimeteraikan dengan nama Yesus itu. Maka kita berdoa dalam nama Yesus itu. Atau dengan kata lain, kita berdoa dengan nama Yesus itu. Ya, kita melakukan segala pekerjaan atau apapun dengan nama Yesus itu. Atau dengan kata lain, Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26, itu ada Yesus datang sebagai Roh Kudus. Maka di Yohanes 14 ini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, gitu. Ya, nanti setelah aku pergi Bapa, aku minta Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ya, maka Roh kebenaran itu datang dalam nama Yesus. Roh Kudus yang sama yang menyaksikan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu juga Roh Kudus yang sama yang menyaksikan kita. Gitu saudara. Maka kita itu percaya Yesus, kita ingin ke sorga, ingin bertemu dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa bertemu? Kalau orang dunia dengan keyakinan mereka. Gitu. Tapi kalau kita punya iman, artinya kita mendengar firman dari Yesus gitu. Ya, dari Allah sendiri gitu. Nah, waktu kita percaya pekerjaan Yesus, Roh Kudus datang dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita, membawa kita pada keseluruhan kebenaran, membuat kita bisa mengerti, menanggung firman Yesus, saudara. Ya, maka daging Yesus itu ya menjadi makanan bagi roh kita, saudara. Begitu. Ya, jadi darah itu untuk menjadi keselamatan kita atau hidup kekal itu, tetapi daging itu mempertahankan hidup kekal itu. Dengan katanya sama seperti bayi yang dari umurnya 1 bulan di dalam kandungan ibunya, jadi sampai membesar ya, sampai membentuk manusia sampai usia ke-9 ya, bulan ke-9, itu dia dapatnya makanan dari ibunya melalui tali pusar itu, gitu. Ya, sama seperti kita setelah kita percaya Yesus menerima Roh Kudus, kita menjalankan kehidupan iman ya. Kita diajarin perkataan Yesus, hal kita ibadah. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita berita Injil? Kenapa kita misalnya persembahan apa semua? Itu yang bisa membuat kita menanggung itu Roh Kudus, begitu. Ya,
Maka kita benar-benar kelak sama seperti Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, kita juga nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Gitu. Artinya selama kita di sini dipimpin oleh Roh Kudus, firman Bapa yang disampaikan oleh Yesus yang diingatkan kepada Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Karena kita bisa menanggung atau mentaati firman Bapa itu, gitu, secara utuh. Maka sama seperti Roh Kudus membangkitkan Yesus, Ia juga akan membangkitkan kita seperti itu, saudara. Ya, coba kita buka di Kisah Rasul di Roma pasal 8 ini. Roma ya. Nah, Roma pasal 8. Ayatnya, coba kita lihat sebentar. Ayat 11 coba. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Betul ya? Jadi ungkapan manusia seperti yang disampaikan oleh dua murid Yesus yang mempresentasikan kerinduan manusia, yaitu siapa sih? Thomas dan Filipus ya. Thomas bertanya jalannya bagaimana ke sorga, dan Filipus ingin bertemu dengan Allah yang menciptakan dia. Itu sudah digenapi dan diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya, saudara. Gitu. Ya, jadi mutlak nggak Roh Kudus diterima? Mutlak, saudara. Begitu. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa menanggung firman Yesus. Karena waktu Yesus berfirman seperti yang ditulis di Alkitab ini baru seperti kiasan saja gitu. Perkataan Yesus. Dengan kata lain, baru menjadi pengetahuan di otak kita. Nah, kapan itu menjadi pengenalan? Ya, itu waktu kita terima Roh Kudus, ya, lalu pengetahuan yang ada di otak kita mengenai Yesus itu dipindahkan ke dalam roh kita. Itu menjadi daging Yesus, saudara. Sama seperti seperti Yesus yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, kelak kita akan dibangkitkan bukan dengan tubuh ini lagi, saudara. Tapi firman Yesus yang ada di dalam roh kita yang dimaksud Roh Kudus, itu seketika diubah oleh Allah menjadi tubuh kemuliaan. Itu, saudara. Ya, jadi mutlak nggak terima Roh Kudus? Mutlak. Penting nggak? Penting, saudara. Ya. Jadi tubuh yang fana ini nggak bisa Nah, ya. Ini Alkitab sudah mencatat. kembali menjadi debu ya. Betul. Alkitab sudah mencatat di 1 Korintus pasal 15, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, begitu. Ya, jadi saudara harus bisa benar-benar bisa teliti membaca. Silakan saudara coba ulangi lagi sesi ini. Ya, jadi banyak sebenarnya orang-orang yang sekitar kita, orang yang mengaku orang Kristen, mereka baru sebatas pengetahuan karena mereka belum menerima Roh Kudus, gitu. Ya, sama seperti Apolos, sama seperti murid-murid yang mereka mengatakan mereka percaya Yesus yang diketemukan oleh Paulus di Efesus itu ya. Tapi mereka hanya tahu mengenai baptisan Yohanes, artinya cuma kesalehan aja. Bukan, saudara. Ya, sikap saleh atau kita mau menjadi orang baik itu memang adalah kehendak Allah. Tapi sebenarnya itu adalah tujuan Allah supaya menyadarkan kita bahwa sebenarnya roh kita itu butuh Yesus. Kenapa? Waktu Yesus menyampaikan hukum Taurat yang sebenarnya, kamu tidak membenci, kamu tidak membunuh, tapi kamu membenci orang lain aja, udah membunuh. Betul kan, saudara? Itu Kain itu iri hati sama Habel, karena iri hati dan pikirannya dia bunuh Habel gitu. Ya, maka dosa itu kan ada dalam pikiran. Kenapa ada dalam pikiran, saudara? Karena roh kita mati, gitu. Karena kita itu kan cabang dari Adam. Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka punya pengetahuan baik dan jahat, gitu. Maka kita nggak diajarin berbohong, bisa berbohong. Nggak diajarin membenci, bisa membenci, gitu. Nah, itu maksudnya Allah waktu menyampaikan hukum Taurat, gitu. Diagnosa Allah bahwa kamu itu cabang dari Adam dan roh kamu mati. Bagaimana kamu bisa hidup dengan kekuatan kamu? Nggak bisa, saudara. Ya, maka kita harus tahu bahwa inilah jalannya, gitu. Ya, jadi sesi ini kita hanya bicara mengenai Roh Kristus dan Roh Kudus, itu ada hal yang berbeda. Sebelum Roh Kudus datang, kita harus terima Roh Kristus dulu. Harus percaya dan mengakui Yesus Kristus anak Allah, dan harus menerima kedatangan Roh Kudus.
Bagaimana Roh Kudus itu bisa datang, saudara? Para saksi, ya kalau kita lihat di Alkitab, waktu Yesus naik ke sorga, hari ke-40 itu, ya, itu 500 orang yang menyaksikan, ya. Terus Tuhan Yesus mengatakan, nantikanlah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu, gitu, ya. Nah, mereka menunggu. Tapi yang selama 10 hari mereka berdoa di loteng Markus, yang tersisa berapa orang, Bu Sri? Yang menerima Roh Kudus? Yang menerima Roh Kudus. 120 orang ya. Betul ya? Jadi dari 500 orang itu, yang terima Roh Kudus hanya 120. Padahal 500 sama-sama menyaksikan Yesus naik ke sorga. Gitu. Lalu, apa yang membuat seseorang itu menerima Roh Kudus? Apa? Pertama memang harus dari Yesus, saudara. Betul. Roh Kristus ya. Tapi kalau saudara baca yang tadi, misalnya sikapnya Apolos, sikapnya murid, dan sikap para murid yang 500 orang yang tersisa, yang 125 Roh Kudus, cuma satu, saudara. Kerinduan mereka bertemu dengan Yesus. Itu yang menahan dia. Apakah saudara rindu bersama dengan Yesus? Artinya saudara rindu menerima kedatangan Roh Kudus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku akan datang lagi kepadamu. Jadi saudara, Yesus datang kepada setiap orang percaya sebagai Roh Kudus, gitu. Atau dengan kata lain, waktu Yesus 2000 tahun yang lalu menyaksikan Allah dengan Roh Kudus ya, waktu itu ya Tuhan Yesus ya. Tapi kan sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga, anak manusia itu sudah di sorga. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyaksikan Allah? Dengan kedatangan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, Roh Kudus yang kelihatan itu Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus menyatakan kuasa dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 37-38 yang tadi di awal kita baca. Ya, tapi Yesus yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus, itu tinggal di dalam setiap orang percaya. Maka di Yohanes 14 tadi Tuhan Yesus mengatakan, dunia tidak tahu, tapi kamu tahu, karena aku di dalam kamu. Yaitu waktu kita menerima menerima Roh Kudus gitu, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara harus bisa bedakan loh antara Roh Kristus sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus wajib diterima orang-orang percaya. Kenapa? Pertama, Roh Kudus datang, Yesus sendiri datang dalam roh jiwa kita. Maka kita bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Maka di Markus 16 Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, gitu. Ya, yang kedua, kita benar-benar mendapat pengakuan dari Allah. Di Roma pasal 8 tadi, Roh Kudus menyaksikan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lalu yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa mendangung semua firman Yesus. Dengan kata seluruh perkataan Yesus kita bisa taati dengan Roh Kudus, saudara. Begitu. Yang mana kelak akhirnya kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah kebangkitan kudus, kebangkitan pertama yang dirindukan oleh semua orang Kristen. Hal itu tidak bisa dikerjakan dengan pengetahuan kita, tidak bisa dengan Apolos dan para murid tadi, tapi hanya dengan Roh Kudus. Maka wajib kita terima Roh Kudus. Dengan kata lain, orang Kristen wajib menerima Roh Kudus. Nah, sekarang ada banyak pertanyaan mengenai Roh Kudus ya, tapi kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Tapi di sesi ini, saudara harus benar-benar tahu bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga Allah, harus datang ke dalam diri kita, karena dengan Roh Kuduslah kita bisa melihat kealahannya Yesus, menjadi saksinya. Ya, bukan hanya itu saja, saudara. Kita bisa berdoa di dalam namanya dan kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Sama seperti doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan doa Bapa kami setiap hari kan, datang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya, nama Yesus ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga, di atas di bumi ini. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah yang sudah tergenapi terjadi dalam diri kita melalui Roh Kudus. Sama seperti bayi yang menerima hidup dari ibunya melalui tali pusar, seperti itu Roh Kudus memampukan kita, membuat kita mengerti firman dan mentaati firman. Begitu, saudara. Jadi saudara harus terima Roh Kudus. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Pertama dengan darah Yesus, yang kedua harus ada kerinduan. Ya, harus merindukan Allah, saudara. Jadi sama seperti tadi Thomas dan Filipus ya. Thomas ingin tahu jalannya ke sorga, Filipus ingin ketemu Allah. Dan itu sudah digenapi oleh Allah kita dengan kedatangan Yesus ya, 2000 tahun yang lalu mencurahkan darah,
ya, lalu kedatangan Roh Kudus gitu. Maka bisa dikatakan orang yang sudah menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah melihat Allah. Begitu saudara. Amin, saudara. Ya, kita coba akan bahas nanti pertanyaan-pertanyaan umum yang paling umum lah. Nanti kita coba akan jelaskan pada sesi berikutnya. Oke, kita berdoa dulu ya. Mungkin Busi tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih kami ucap syukur buat hari ini. Berharap pada setiap yang mendengar boleh memiliki kerinduan seperti yang tadi firman yang tadi kami dengar. Sehingga boleh kami setiap yang mendengar ini boleh punya pengalaman bersama dengan Allah dan mengalami nama Yesus. Amin. Berkatilah mereka semua dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini. Biarlah mereka penuh dengan hidupnya Allah, Bapak. Dan biarlah mereka semakin lebih lagi memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dan juga untuk merindukan sorga, Bapak. Bapak berkatilah, biar Engkau turut bekerja dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu saudara pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 불길 같은 성신여 간구하는 우리에게 지금 강림하셔서 영광 보여주소서. 성신이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 불러 충만하게 하소서. 주의 재단 물 위에 우리 몸과 영혼과 우리 가진 모든 것 지금 바치옵니다. 성신이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 불러 충만하게 하소서. 모든 것 다 바치고 피고기 마음에 주의 이름 위하여 성신 충만하소서. 성신이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 불러 충만하게 하소서. 구속하신 주께서 허락하신 성신을 믿고 간구하오니 지금 내려주소서. 성신